huge occasion for him. Keep an eye as well up front. Number 10, Ole Romane. Bursa transfer musim panas 2025 benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia. Rasanya belum pernah hype-nya sebesar ini. Gimana enggak, 5 pemain timnas Indonesia sedang jadi sorotan karena dikabarkan bakal bergabung ke klub-klub top Eropa. Ini bukan lagi sekedar rumor iseng atau gosip pinggir lapangan. Ada indikasi kuat bahwa sejumlah klub benar-benar sedang memantau, bahkan menjalin komunikasi untuk membawa mereka. Yang menarik, kelima pemain ini datang dari latar yang berbeda. Ada yang sedang menganggur alias tanpa klub, ada juga yang masih terikat kontrak tapi digoda oleh tim-tim yang levelnya lebih tinggi. Tapi satu benang merahnya, semuanya masih sangat layak untuk bermain di kompetisi Eropa. Kualitas mereka belum habis dan justru sekarang sedang di puncak performa. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang masih sangat layak bersaing di Eropa. Mari kita bahas. Dimulai dari nama pertama yang cukup mengejutkan karena statusnya saat ini tanpa klub, yaitu Tom Haye. Ya, gelandang elegan 30 tahun ini baru saja mengakhiri kontraknya bersama Almere City. Meski sedang tanpa tim, bukan berarti dia kehilangan daya tarik. Justru situasi ini membuat klub-klub lebih mudah mendekatinya. Beberapa klub di Liga Belanda sudah dikaitkan dengannya, seperti FC Groningen dan Fortuna Sittard. Bahkan ada isu kalau klub Liga 1 juga menaruh minat, walaupun kemungkinan itu kecil mengingat Haye masih punya kualitas untuk bermain di Eropa. Haye dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang tajam. Dia bisa membaca permainan, mengatur tempo, dan punya akurasi umpan yang sangat baik. Dia bukan tipe gelandang flashy yang doyan gocek-gocek, tapi justru tipe yang dibutuhkan tim untuk menjaga keseimbangan. Jadi, walaupun usianya tidak lagi muda, pengalaman dan kematangannya justru jadi nilai plus. Kalau melihat performanya musim lalu, dia masih bisa banget main di Eredivisie, atau bahkan liga lain yang kompetitif di Eropa. Lanjut ke posisi penjaga gawang, ada Emil Audero. Saat ini ia masih menjadi bagian dari Como 1907, tapi masa depannya sedang jadi bahan pembicaraan serius. Palermo, klub Serie B yang kini dilatih oleh Filippo Inzaghi, disebut-sebut tertarik untuk memboyongnya. Ketertarikan itu masuk akal. Audero adalah kiper yang sudah kenyang pengalaman di Serie A, pernah membela Juventus, dan punya teknik serta refleks yang masih sangat mumpuni. Walaupun sekarang bermain di klub yang tidak terlalu besar, kualitas Audero belum menurun. Dia masih menjadi pilihan utama di bawah Mistar dan kontribusinya besar terhadap performa tim. Palermo sendiri sedang membangun tim untuk promosi, dan kehadiran Audero jelas bisa jadi faktor kunci. Yang menarik, Audero juga mulai terbuka dengan identitasnya sebagai bagian dari timnas Indonesia. Ini bikin publik tanah air makin bangga dan berharap dia benar-benar bisa bersinar di Eropa sambil membawa nama Garuda. Selanjutnya ada Calvin Verdong, bek kiri yang sedang naik daun. Saat ini, dia masih membela NEC Nijmegen dan terikat kontrak sampai 2028. Tapi rumor bahwa FC Utrecht tertarik kepadanya cukup bikin geger. Utrecht adalah klub yang lebih besar dari NEC dan punya ambisi bermain di kompetisi Eropa. Walau agennya sempat membantah rumor itu, kenyataannya performa Verdong musim lalu sangat menonjol. Dia bek kiri modern, bisa bertahan dengan baik, cepat naik membantu serangan dan punya umpan silang yang akurat. Usianya juga masih ideal untuk bek, jadi wajar kalau klub-klub papan atas Eredivisie melirik dia. Kalau akhirnya dia pindah ke tim yang lebih besar, bukan cuma karirnya yang naik level, tapi juga bisa membuka jalan buat lebih banyak pemain Indonesia dikenal di luar negeri. Yang jelas, Verdong masih punya kapasitas untuk bersaing di liga top dan bahkan bisa jadi salah satu bek kiri terbaik jika konsistensinya terjaga.
Kita masuk ke dua nama yang paling sering disebut-sebut akhir-akhir ini. Yang pertama ada Mads Hilgers. Bek tengah milik FC Twente ini memang sedang jadi incaran banyak klub. Walaupun masih punya kontrak hingga 2026, beberapa tim dari Belanda, Italia, dan Portugal dikabarkan tertarik. Ini bukan tanpa alasan. Hilgers adalah tipe bek modern, kuat dalam duel 1 lawan 1, cerdas membaca permainan, dan punya kemampuan distribusi bola yang baik dari belakang. Gaya mainnya sangat cocok dengan sistem permainan yang mengandalkan build-up dari lini belakang. Apalagi di level internasional bersama timnas Indonesia, ia menunjukkan ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan. Walaupun belum ada klub yang benar-benar terungkap secara resmi, rumor ini cukup kuat untuk mengindikasikan bahwa Hilgers bisa saja cabut musim panas ini. Kalau iya, maka itu akan jadi langkah besar dalam karirnya dan bukti bahwa pemain Indonesia bisa menembus klub-klub di Liga Top Eropa. Dan yang terakhir, pemain yang paling panas dibicarakan saat ini, yaitu Jay Itzes. Bek tengah andalan Venezia ini jadi salah satu nama yang sedang dilirik banyak klub. Aston Villa dari Liga Inggris disebut-sebut tertarik. Di Italia sendiri, Bologna, Fiorentina, bahkan Inter Milan pernah dikaitkan dengannya. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai dan kualitas Itzes di mata klub-klub elit. Itzes bukan sekedar bek kuat, tapi juga pemimpin di lapangan. Di Venezia, dia jadi kapten, peran yang tidak diberikan sembarangan. Dia tahu kapan harus bermain tenang, kapan harus agresif, dan kapan harus mengambil keputusan penting. Dengan gaya mainnya yang solid, Itzes bisa masuk ke sistem pertahanan klub manapun di 5 liga top Eropa. Dan jika transfer ini benar-benar terjadi, ini bukan hanya pencapaian pribadi tapi juga kemenangan besar untuk sepak bola Indonesia. Nama Itzes bisa jadi pionir sekaligus jembatan untuk pemain-pemain muda Indonesia yang ingin berkarir di Eropa. Dia sudah buktikan bahwa dengan kerja keras, profesionalisme, dan konsistensi, tidak ada yang mustahil. Jadi, buat kamu pecinta timnas, sekarang waktunya dukung penuh para pemain kita. Siapa tahu dalam beberapa minggu ke depan kamu bisa melihat pengumuman resmi dari klub-klub besar tentang kedatangan bintang-bintang Garuda. Satu langkah kecil buat mereka, tapi langkah besar buat sepak bola Indonesia.